Assalamualaikum Sobat Football United. Ringan amatiran ala gua. Ada dua pemain ya yang dikabarkan menjadi target utama Manchester United. Bahkan informasi dari sumber-sumber yang kredibel menyebutkan bahwa dua pemain ini ingin disegerakan oleh Manchester United sebelum musim benar-benar selesai. Dan bahkan ketika bursa transfer nanti dibuka, itu Manchester United langsung bisa mengamankan dua pemain ini, Matheus Cunha dan juga Liam Delap. Manchester United butuh penguatan di lini serangnya, di lini depannya. Harga dari kedua pemain ini memang tidak murah. Dan nampaknya Manchester United berharap betul nih dengan pemain-pemain yang saat ini tidak berada lagi di Old Trafford, pemain-pemain yang sedang dipinjamkan ya, Rashford, Anthony, Jadon Sancho, Tyrell Malacia, ini bisa memberikan pemasukan yang cukup besar, income, sehingga ya Manchester United bisa mengamankan dua pemain ini yang memang harganya ternyata tidak murah. Ditambah lagi memang ada beberapa pemain yang kontraknya selesai dan tidak akan diperpanjang oleh Manchester United, sehingga ada ruangan-ruangan terkait dengan situasi finansial yang membuat situasi ini lebih memungkinkan bagi Manchester United untuk mengamankan dua pemain tersebut, Matheus Cunha dan juga Liam Delap. Di video kali ini gue akan ngobrol terkait dengan dua pemain ini ada di skema formasi Ruben Amorim untuk musim depan. Tapi bagaimana keadaannya? Selain dengan dua pemain tersebut, kira-kira ada posisi mana lagi nih yang dibutuhkan oleh Manchester United saat ini? Ini berdasarkan dengan situasi saat ini ya. Kalau gue lihat kondisi 3-4-3, gue memasukkan juga pemain misalnya yang saat ini sedang absen, sedang cedera, dan mungkin ada juga pemain yang sebenarnya bisa masuk dalam skema ini tapi keterbatasan ya dalam formasi ini, artinya gue hanya bisa menempatkan dua pemain per satu posisi. Jadi ada semacam kayak nanti akan gue jelaskan juga. Untuk posisi penjaga gawang, Andre Onana, gue pikir tidak akan kemana-mana musim depan. Banyak yang mengatakan kiper harus diganti, tapi menurut gue tidak sesimpel itu bahwa Manchester United untuk mendatangkan kiper baru harus menjual kiper lama. Dan menjual kiper lama artinya kiper yang saat ini ada, Andre Onana, ini tidak mudah. Ada valuasi yang harus dipatuhi oleh Manchester United supaya tidak menderita kerugian PSR 30 jutaan ya. Ini bukan angka yang mudah, bukan cuma angka yang murah, tapi bukan angka yang mudah bagi Manchester United untuk menjual penjaga gawang yang berusia 29 tahun. Dan menurut gua musim depan intinya Manchester United tetap akan berada dengan Andre Onana. Apakah akan mendatangkan kiper baru, kiper untuk pelapis misalnya ya, karena situasi dengan Altay Bayindir yang kabarnya ingin pindah untuk mendapatkan menit bermain yang lebih tinggi lagi, itu bisa saja terjadi. Plus kalau dilihat misalnya Tommy Heaton ini tidak diperpanjang kontraknya, Manchester United butuh setidaknya 3 kiper ya di posisi penjaga gawang ini. Ada 3 pemain, penjaga gawang utama, penjaga gawang nomor 2 dan juga nomor 3, sehingga dengan misalnya tidak diperpanjang ataupun juga cabutnya Altay Bayindir, lalu Tom Heaton yang kontraknya selesai, menurut gue Manchester United butuh mendatangkan kiper baru di sana. Lalu untuk 3 center back, gue menilai di sebelah kanan Nocer Mazraoui bisa menempati di posisi tersebut dengan Leny Yoro, ataupun juga sebaliknya, tapi posisi ini menurut gue cenderung aman. Di center back sebelah kanan ada banyak pilihan di sana, pun juga center back tengah ada Matthijs de Ligt, ada Harry Maguire bisa ditempatkan di sana. Lalu juga di center back sebelah kiri ada pemain yang saat ini sedang cedera, Lisandro Martinez, ada pemain muda Aiden Heaven. Lalu gue juga melihat Luke Shaw ya. Luke Shaw ini juga sama seperti pemain-pemain sebelumnya di Manchester United yang memang mungkin banyak fans yang mengatakan pemain ini saatnya untuk dilepas, saatnya untuk dijual dan segala macam, tapi tidak mudah. Ada harga yang Manchester United harus jaga supaya tidak ada kerugian dari PSR. Lalu juga gaji dari Luke Shaw. Bagaimana? Ada tidak klub-klub lain yang bisa menyanggupi angka segitu gitu ya. Dan menurut gua situasinya nampaknya seperti pemain-pemain lain, Luke Shaw akan menghabiskan kontraknya sampai dengan selesai di Manchester United. Faktanya demikian, karena ada pendapat mengatakan ya jual aja, dia tidak berguna bla 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 bla. Iya, jual aja bukan berarti jual terus sudah kan? Enggak, harus ada yang membeli juga, dan itu pun juga dengan harus ada angka-angka yang dipenuhi. Dan menurut gua
kondisinya nampaknya sulit sehingga sepertinya tim kepelatihan ataupun juga tim manajemen Manchester United akan memilih bagaimana menjaga Luke Shaw itu tetap bugar dan bisa dimanfaatkan di situasi di atas lapangan, sehingga gue tempatkan Luke Shaw bersama dengan Aiden Heaven juga ya ini sebagai pemain center back. Dan dari sini kalau menurut gue posisi center back cenderung aman ya. Namun demikian, kalau melihat 4 gelandang di depannya, nah ini ada situasi lainnya di mana di kanan misalnya saat ini sering ditempati oleh Diogo Dalot. Bisa juga Nocer Mazraoui menempati posisi itu, tapi semisal kalau Nocer Mazraoui diplot sebagai wingback sebelah kanan, maka ya center back akan mengalami kekurangan, sehingga menurut gua posisi wingback sebelah kanan ini nampaknya merupakan posisi yang Manchester United harus mencari pemain lagi sih. Menurut gua seperti itu ya, karena ya hanya dengan mengandalkan Diogo Dalot misalnya dari sisi kuantitas ini tidak cukup. Dan kalau kita berbicara lebih lanjut terkait dengan situasi kualitas juga, dia masih belum bisa memberikan permainan yang konsisten menurut gue. Bukannya dia selalu tampil jelek, tidak. Ada beberapa periode dia bisa tampil bagus di sebuah pertandingan, tapi tidak bisa secara konsisten ditunjukkan. Dan menurut gue ini butuh pelapis, butuh pemain yang bisa memberikan kompetisi di sana. Nocer Mazraoui sekali lagi memiliki kapasitas, tapi kalau Nocer Mazraoui didorong di sana, maka Manchester United harus mengisi kekosongan posisi center back, di mana Manchester United ada 3 center back ya, dan menurut gue secara minimal itu 1 center back, 1 backup, idealnya bahkan ada yang 2, kurang lebih seperti itu. Jadi gue menilai posisi wingback sebelah kanan ini butuh penguatan. Ugarte di lini tengah, Casemiro gue berikan tempat sebagai backup ya, walaupun saat ini Casemiro juga cukup sering diduetkan dengan Ugarte, tapi dengan misalnya Matheus Cunha andai kata memang datang ke Manchester United, Bruno Fernandes menurut gue akan drop posisinya di lini tengah. Dan di situasi 3-4-3 gue masih berpikir bahwa nampaknya Bruno Fernandes memang lebih baik jika ditempatkan di lini tengah. Ada kualitas, ada kapasitas juga, determinasi, agresivitas yang bisa lebih baik diberikan oleh Bruno Fernandes daripada dia didorong untuk bermain di posisi gelandang serang. Nah, balik lagi ke posisi Ugarte dan juga Casemiro. Kalau seandainya memang Casemiro ini jadi cabut, dengan apapun itu yang terjadi di musim panas nanti, ini bukan situasi yang mudah juga ya, maka ya Manchester United harus mendatangkan pemain baru menurut gua untuk lini tengah, untuk mengganti ya posisi yang ditinggalkan oleh Casemiro. Di posisi lini tengah lainnya ada Bruno Fernandes, tadi gue sudah sebutkan ya, dan gue tempatkan Kobbie Mainoo sebagai pemain pelapis di sana. Tentu saja ini bisa lebih fleksibel, artinya ya bisa saja misalnya Kobbie Mainoo juga ditempatkan di lini tengah bersama dengan Ugarte atau seperti apa, tapi paling tidak dari sisi kuantitas Kobbie Mainoo bisa ditempatkan di posisi lini tengah, dan gue lebih berpikir bahwa Kobbie Mainoo sampai dengan sejauh ini ya lebih baik ditempatkan di lini tengah. Tentu saja ada opsi lain, dia didorong di gelandang serang. Ini sudah beberapa kali dimainkan oleh Ruben Amorim, tapi ya di samping dia bisa mencetak gol ketika menghadapi Olympique Lyon, namun tidak secara konsisten menurut gua, karena di pertandingan setelahnya ketika Manchester United kalah menghadapi Wolverhampton Wanderers, di babak pertama dia tampil lumayan, tapi di babak kedua dia tampil tenggelam. Jadi masih ada inkonsistensi di sana dari seorang Kobbie Mainoo, dan gua menilai Kobbie Mainoo memang memiliki potensi yang cukup besar sehingga sangat mungkin dia masih bisa dipoles lagi. Tapi dari sisi gelandang tengah menurut gua butuh juga penguatan, terutama ketika Casemiro ini jadi cabut dari Manchester United. Pemain muda lainnya misalnya seperti Toby Collier yang juga bisa masuk ke skema ini. Lalu di sebelah wingback sebelah kiri ada Patrick Dorgu, ada juga Harry Amas. Menurut gua ini cenderung masih aman ya posisi ini, artinya ada 2 pemain setidaknya di satu posisi, yaitu adalah wingback sebelah kiri. Penyerang kiri Matheus Cunha yang dikabarkan menjadi incaran utama dari Manchester United gue tempatkan di sana, dan dengan adanya Matheus Cunha maka Bruno Fernandes tadi gue katakan ya di drop di posisi lini tengah, dan sebagai backupnya seorang Garnacho. Nah, terkait dengan posisi penyerang kiri, kombinasi antara Cunha dan Garnacho menurut gue ini, kalau memang keadaannya seperti ini, gue menilai ini lebih ideal daripada saat ini. Artinya Manchester United terlalu mengandalkan Garnacho, di mana Garnacho ini belum matang. Nah, dengan adanya Matheus Cunha di sana, maka ada penambahan
Paling tidak dari sisi pengalaman dan juga dari sisi kualitas yang diharapkan seperti itu. Tapi apakah ini berarti maka oke, Garnacho diselesaikan saja? Gue tetap melihat dia punya potensi. Dan mungkin dengan dia tidak menjadi tumpuan utama, potensi tersebut bisa lebih keluar lagi, karena pemain ini menurut gue juga masih muda ya, masih belum bisa dijadikan tumpuan utama di posisi lini serang Manchester United. Dan ini juga sama dengan Rasmus Højlund. Semisal Liam Delap memang jadi didatangkan, ya gue berpikir Rasmus Højlund walaupun kurang dalam musim ini, tapi untuk menjual Rasmus Højlund juga bukan hal yang mudah bagi Manchester United. Ada angka-angka yang harus dipenuhi, angka-angka penjualan, dan dengan keadaan Rasmus Højlund saat ini menurut gue tidak mudah. Walaupun Fabrizio Romano menginformasikan keadaannya sangat open ya, bisa saja apapun itu terjadi, tapi gue menilai ya Rasmus Højlund pun juga dengan Joshua Zirkzee masih tetap akan berada di Manchester United walaupun ada kedatangan Liam Delap. Gue harapkan ketiga striker ini bisa saling berbagi beban, bisa saling berbagi tekanan, bisa saling berbagi tugas untuk menjadi lini serang Manchester United. Ditambah kalau seandainya ada peningkatan kualitas dari posisi gelandang serang, misalnya ada Matheus Cunha ya, gue harapkan ini juga bisa meningkatkan kualitas dari lini serang striker Manchester United. Karena sering sekali permasalahan, ada mungkin di kualitas finishing, tapi juga ada misalnya distribusi dari lini serang Manchester United, gelandang serang dalam hal ini yang juga tidak optimal. Harapannya setelah datangnya Matheus Cunha, ini bisa diperbaiki sehingga kinerja dari striker Manchester United ini bisa lebih baik lagi. Jadi bisa jadi akan ada 3 di sana, Delap, Højlund dan juga Zirkzee. Menurut gue ini situasi yang dari sisi kuantitas ini situasi yang ideal. Lalu untuk posisi gelandang serang sebelah kanan ada Ahmad, dan gue tempatkan juga seorang Mason Mount di sana. Gue harapkan Mason Mount kebugarannya bisa lebih bagus lagi. Semakin mendekati akhir musim kompetisi terlihat jelas bahwa dia semakin diberikan kesempatan oleh Ruben Amorim. Ruben Amorim di beberapa kesempatan menyatakan kalau dia menyukai ya tipikal permainan dari Mason Mount. Dan menurut gue tantangan dari manajemen juga untuk tim kepelatihan Manchester United adalah bagaimana meningkatkan kinerja dari Mason Mount. Dan menurut gue tugas utama ada pada kebugaran ya, yang harus lebih baik lagi sehingga dia tidak lagi absen karena cedera dengan waktu yang cukup lama dan juga sering. Ini juga sama dengan Ahmad ya. Ahmad memiliki kualitas yang bagus, tapi seperti periode-periode sebelumnya, cedera ini menjadi sebuah hal yang mengkhawatirkan sebenarnya dari seorang Amad Diallo. Nah, gue harapkan dia juga bisa lebih konsisten lagi dari sisi ketersediaan ya, karena dari sisi kualitas menurut gue dia cukup bagus, sangat bagus bahkan untuk menempati lini serang sebelah kanan. Nah, dari situ ya dengan asumsi datangnya Matheus Cunha dan juga Liam Delap, gue menilai ada tetap beberapa posisi yang harus diperkuat, yaitu adalah posisi penjaga gawang, lalu juga center back atau wing back sebelah kanan, dan juga gelandang tengah. Jadi ada 4 dengan total kalau seandainya memang Liam Delap dan Matheus Cunha datang, maka ada 6 pemain baru yang diharapkan bisa datang di Manchester United saat ini. Siapa-siapa saja gue belum tahu, tapi kalau Sobat Football United juga sepakat ya terkait dengan posisi-posisi itu, bisa drop di kolom komen siapa-siapa saja rekomendasinya, atau mungkin ada posisi lain, drop juga di kolom komen beserta dengan alasannya. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.